Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. ومن شرع لنا جهين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan dibahas dan dibacakan dari surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah hingga ayat ke-18 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah tafsir Talili yang diampuh oleh Profesor K.J. Didin Hafiduddin. Maka selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu suratul Fatihah. Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah, yaitu diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Sab'u ayatin, 7 ayat dengan bismillah. In kanat minha was-sabi'atu suratul ladina ila akhiriha. Jika bismillah ini termasuk bagian daripada suratul Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya ialah suratul ladina sampai akhir. Wa illam takun minha, dan jika basmalah ini tidak dari surah Al-Fatihah atau tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah dalam riwayat yang lain, fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhir, maka ayat yang ketujuhnya ialah ghairil maghdubi sampai akhir. Wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan pada awal surah qulu, baca oleh kalian, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu biqauniha min maqulil ibadi, dari apa yang sebelum iyyaka na'budu munasiban, yang berhubungan lahu padanya, biqauniha dengan keadaan min maqulil ibadi, dari ucapan-ucapan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumlatun khabariyatun qusida biha at-thana'u 'ala Allah bimatmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqqun li ayyahmaduhu wallahi 'alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Rabbil alamina ay maliki jami'al khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Wa kullu minha yutlaqu alaihi alamun, yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dhalik. Wa guliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamati li'annahu alamatun ala mujidihi. Lafaz Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam, oleh karenanya ada alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafal al-alamina juga merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal dan berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah, tanda. Kata alamah, tanda, yaitu mengingat. Ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakan. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aidzir rahmah, yaitu yang mempunyai rahmat. Wahia iradatul khairi li ahli, sedangkan rahmat tersendiri itu ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ay al-jazai wa huwa yaumul qiyamah. Lafal yaumuddin disebutkan, yaitu lafal Malik yaumiddin, yang dimaksud ialah di hari kiamat kelak. Dan juga lafaz yaumuddin wa khussa bi dzikri li annahu malika la zahiran
la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala bid-dalil limanil mulku al-yawm lillah wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah aw huwa mawsufun bidzalika da'iman ka ghafirid dhanbi fa sahha wuqu'uhu sifatan li ma'rifatin. Disebutkan secara khusus lafal Yaumuddin karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala semata, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, atau punya siapakah pada hari ini, yaitu di hari kiamat. Lillah, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bagi orang yang membaca Maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafirud Dambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian, maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah atau dikenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ay nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'un nata ala ibadati wa ghairiha. Artinya kami beribadah hanya kepadamu seperti min tauhidin mengesahkan wa ghairihi dan lain-lainnya, wa natlubul ma'unah dan kami memohon pertolongan alal ibadati wa ghairiha hanya kepadamu dalam menghadapi semua hambamu dan lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ay arsyidna, artinya bimbinglah kami ilaihi, ke jalan yang lurus. Wa yubaddalu minhu, kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu siratal ladina an'amta alaihim bil hidayah wa yubaddalu minal ladina bisilatihi ghairil maghdubi alaihim wa huwal yahudi wala wa ghairi ad-dhalina wa huwa an-nasara wa nuknatul badali ifadatu anna al-muhtadina laysu yahudan wala nasara wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'abu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abada wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siratal ladina, jalan orang-orang yang telah an'amta alaihim, yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula dan selain mereka yang sesat, yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Ifadatun, faidah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen, hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Salawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, surah yang kedua, yaitu suratul Baqarah yang diturunkan di Madinatul Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Dzalika ay hadzal kitab, yaitu kitab ini, alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba, la syakka, tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya, bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi
la raiba la syakka fihi annahu min indillah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyarah bihi lita'zim hudan. Khabaru tsanin ay hadin lil muttaqina as-sairina ila taqwa bi imtithalil awamiri wajtinabin nawahi littiqaihim bidzalikan nar. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini. Sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan, littiqaihim bidzalikan nar, demi menjaga diri dari api neraka. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari wa yuqimuna as-salah ay ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikuna fi ta'atillah. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, yusaddiquna, yang membenarkan bil ghaib, kepada yang ghaib. Yaitu apa yang ghaib? Bima ghaba anhum, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, minal ba'si, seperti hari kebangkitan, wal jannah, dan surga, wan nar, dan neraka, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, ayatuna biha bihuquqiha, artinya melakukan sebagaimana mestinya, wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum, yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfikuna fi ta'atillah, sebagai rezeki mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu. Maksudnya ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, ay at-Taurat wal Injil wa ghairuhuma wa bil akhirati hum yuqinuna ya'lamuna. Dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat, artinya mengetahui secara pasti. Ulaika al-mausufuna, mereka lah yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, bima dzukira ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Innal ladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahbin wa nahwihima, sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lainnya, sawaun alaihim a'angdartahum, sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan. Bitahqiqil hamzataini wa ibadal tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhalu alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi am lam tungdirhum la yu'minuna li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma' fi imanihim wal indhar i'lam ma'a takhwifin. Dibaca a'anzartahum, yakni dengan dua buah hamzah, a'anzartahum yakni dengan buah hamzah secara tegas. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan diberi iman. Ingzar atau peringatan ialah yang diartikan adalah pemberitahuan disertai ancaman. Khatamallahu ala qulubihim طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم قوي دائم. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Maksudnya طبع عليها, menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan.
Begitupun pendengaran mereka, maksudnya alat-alat untuk sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan bagi mereka siksa yang besar yang berat lagi tetap. Terhadap orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada ayat wa nazala fil munafik wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam wa ma hum bimu'minina ru'ya fihi ma'na man wa fi dhamiri yaqul lafdhuha. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Karena hari itu adalah hari takhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang. Jika kata ganti yang disebutkan lafalnya yakni mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Biizhari khilafin mabtanuhu minal kufri liyadafa'u anhum ahkamud dunyawiyata wa ma yakhda'una illa anfusahum li'an wa bala khida'ahum raji'un ilaihim fayaftadhuna fid dunya biittila illa nabiyyahu ala mabtanuhu wa yu'aqibuna fil akhirah wa ma yash'uruna ya'lamuna anna khida'uhum li anfusahum wal muqada'atu huna min wahidin ka'aqabatul lis-sa' wa dzakara Allah fiha tahsinun wa fi qiraati wa ma yakhda'una. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni dengan pura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada nabinya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal tetapi tidak mereka menyadari. Dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Mukhada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berserikat di antara dua belah pihak. Contoh ka'aqabatul lisa, yaitu seperti yang menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut suatu qiraat tidak tercantum wa ma yash'uruna, tetapi wa ma yakhda'una, artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Syak wa nifaq, berupa keraguan dan kemunafikan. Fahuwa yumarridu qulubahum, yaitu yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Ayyudha'ifuha fazadahumullahu marada, lalu ditambah Allah penyakit mereka. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi walahum adabun alim muallimun bima kanu yukadzibuna bitasydid ay nabiyallah wa bitakhfif ay fi qawlihim amanna, dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih, muallimun yang menyakitkan, disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasydid yakdzibuna yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. Wa idza qila lahum ay lahulai la tufsiduna fil ardi bil kufr wa ta'wik anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fihi bifasadin qala Allah ta'ala raddan alaihim. Dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, bil kufri, yakni dengan kekafiran, wa ta'wik, dan menyimpang dari anil iman, dari keimanan. Qalu innama nahnu muslihun, jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan.
dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjerumus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman raddan alaihim sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu, ala litanbih innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna bidzalik. Ingatlah, seruan untuk membangkitkan peringatan, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar bidzalika akan kenyataan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana as-sufaha al-juhal ay la naf'alu ka fa'ilihim. Qala ta'ala raddan alaihim ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun dzalika. Yakni sebagaimana ashabun Nabi, sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana beriman orang-orang bodoh? Artinya kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh itu. Maka firman Allah raddan alaihim, menolak ucapan mereka itu, ala ketahuilah innahum humus sufaha, mereka lah orang-orang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu bidzalika akan hal itu. Wa idza laku asluhu lakiyu hudifat ad-dhammatu liistiqal thumma al-ya littiqaiha sakinah ma'al wawi alladhina amanu qalu amanna wa idza khalau minhum wa raja'u ila syayatinihim ru'asaihim qalu inna ma'akum fid din innama nahnu mustahzi'un bihim biizharil iman. Wa idza laku, dan jika mereka berjumpa, asluhu asalnya lakiyu, lalu hudhifa ad-dhammah, lalu dhammah pada ya dibuang, liistisqal karena beratnya pada lidah, berikut ya itu sendiri karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan waw sehingga menjadi laku dengan orang yang beriman. Mereka berkata kami telah beriman, dan bila mereka telah berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka, kata mereka, sesungguhnya kami ini bersama kamu, maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan, kami ini hanya berolok-olok dengan biizharil iman, dengan berpura-pura beriman. Allahu yastahzi'u bihim yujazihim biistihzaihim wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuz uzahumul had bil kufri ya'mahun yataraddaduna tahayyuran hal. Allah yang memperolok-olokkan mereka, artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka pula, dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran, terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ai istibdaluha bihi fama rabihat tijaratuhum, ay ma rabbihu fiha bal khasiru limasirihim ila an-nar al-mu'abbadah alaihim wa ma kanu muhtadina fima fa'alu. Artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Mathaluhum sifatahum fi nifaqihim kamathalil ladzi istawqada aw qada naran fi dhulumati falamma adaa'at anarat ma hawlahu fa absir wastadfa'a wa amina ma yakhafuhu. Perumpamaan mereka, sifatuhum, sifat mereka, fi nifaqihim, dalam
kemunafikannya itu kamatsalil ladzi istauqada, seperti orang-orang yang menyalakan auqada atau menghidupkan naron api dalam kegelapan, falamma adaat, dan setelah api itu menerangi atau menyinari apa yang dikelilingnya, hingga ia dapat melihat, berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya, Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, yaitu dengan memadamkannya. Allah memadamkan daripada cahaya-cahaya mereka. أضافه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء والعذاب. Yaitu dengan memadamkannya, kata ganti orang dijadikan jamak him, merujuk kepada makna alladhi, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman, bila mereka mati akan ditimpa al-khawf wal adab, ditimpa ketakutan dan azab. Hum summun anil haq fala yasma'unahu sima'un qabulin bukmun kharsun anil khairi fala yaqulunahu umyun anit tariqil huda fala yarawnahu fahum la yarji'una anid dalalah. Mereka tuli anil haq, terhadap kebenaran, fala yasma'unah, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya, sima'an qabulin, bukmun bisyu, kharsun anil khairi fala yaqulunahu, terhadap kebaikan mereka bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya, umyun anit tariq, buta terhadap jalan kebenaran, anit tariqil huda, dan jalan petunjuk Allah, fala yarawnahu fahum la yarji'una anid dalalah, sehingga tidak dapat melihatnya, maka mereka tidaklah akan kembali anid dalalah, dari kesesatan. Alhamdulillah, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.